Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita akan mendengarkan tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, kuasa Yesus yang luar biasa. Dan kita belajar nanti sebentar tentang bahwa iblis atau setan bisa menggunakan bermacam cara untuk menjajah manusia. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Tuhan memberkati kami supaya kami selalu waspada dan berjaga-jaga bahwa iblis bisa menggunakan segala macam cara untuk menjajah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 12, Injil Matius pasal 12 ayat 22. Injil Matius pasal 12 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga orang bisu itu berkata-kata dan melihat. Amin. Saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 17, para murid yang 70 orang murid itu pulang dari pelayanan, pulang dari praktek mereka, dan dia katakan apa? Juga setan-setan tunduk kepada namamu. Tunduk kepada kami demi namamu. Nama siapa? Nama Yesus. Dan banyak sekali hamba Tuhan sekarang yang dipakai Tuhan luar biasa di dunia ini, yang kalau melihat orang sakit, mereka tidak mendoakan Tuhan sembuhkan dia, enggak. Langsung tengkinglah nama Yesus. Itu. Roh stroke, keluar dalam nama Yesus, dan orang itu sembuh. Roh lumpuh yang menjajah orang ini, keluar dalam nama Yesus, dan orang itu kemudian sembuh. Dan beberapa orang jelas dia apa? Dia lumpuh. Tapi begitu ditengkinglah nama Yesus, iblisnya membuat orang itu meronta-ronta. Bayangkan, tadinya lumpuh. Karena memang betul-betul itu iblis mau menggunakan segala macam cara untuk menjajah kita. Ya, satu kali ada satu keluarga, itu rumahnya kebakaran. Rumah bagus, saudara sekalian, rumah mewah di Jakarta, kebakaran. Dan di belakangnya baru kami sadar bahwa itu yang membuat itu terjadi sampai pembantunya meninggal, itu adalah apa? Iblis yang melakukan hal itu. Jadi banyak hal. Nah, mari kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Ya, kalau dokter melihatnya atau kita dengan kasat mata ini, mata duniawi kita lihat, ya orang itu memang buta. Kalau dia buta, ya untuk merawatnya bawa ke dokter mata. Kalau dia bisu, ya dibawa lagi ke dokter THT. Ya, untuk memeriksanya. Sebenarnya apa penyebabnya? Oh, sarafnya. Matanya apa? Oh, ini saraf matanya. Tidak, saudara sekalian. Tuhan Yesus tidak lihat itu. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Mulai dengan istilah ini, Alkitab kita jujur. Seorang yang kerasukan setan, kerasukannya membawa dia buta dan bisu. Artinya apa? Oh, saudara sekalian, mungkin saudara bilang begini, ini tidak pernah kita lihat hal seperti itu di gereja. Di gereja kita bisa lihat. Saudara sekalian, jujur aja saya mau katakan, ada itu WL di depan, ya bagi gereja yang menggunakan WL itu ya. Singer sudah melompat-lompat di atas, dia tetap begini. Nyanyi juga tidak mau.
Saudara sekalian, itulah iblis yang membuat dia kemudian tidak mau terbuka mulutnya untuk memuji Tuhan. Oh, orang lain bilang sama saya, "Opa, itu bukan orang tidak mau nyanyi. Mungkin dia lagi sakit sariawan." Jangan berdalihlah saudara sekalian. Orang itu kalau dia sakit sariawan pun paling tidak dia semangat. Kalau dia tidak bisa nyanyi ya dia tepuk tangan. Ya, semangat, lompat-lompat. Ya, itu ada nyanyian yang kakiku melompat bagimu. Ya, sekarang aja saya tidak bisa melompat karena kaki saya terganggu. Tapi dulu, saya melompat-lompat kalau menyanyi. Begitu juga jemaat yang lain. Ada yang juga suaranya agak miring sedikit. Yang penting jangan karam kan? Nyanyilah ada kan suara yang kencang. Terus kemudian apa? Mata yang buta apa? Lihat itu WL singer, pengkhotbah, penanggung jawab kebaktian dan lain-lain macam-macam para majelis. Tidak ada yang benar. Itu WL-nya semangat karena hanya mau tampil. Aduh, sedih saya mendengar. Itu singer juga begitu. Suaranya jelek kok, tapi mau-maunya aja jadi singer. Aduh. Terus pendeta juga begitu. Tidak ada benarnya khotbah pendeta. Ya, di mata orang itu karena matanya buta. Tidak bisa melihat hal-hal yang rohani. Kalau saya, saudara sekalian, dulu saya melayani di pedalaman, jemaatnya hanya sedikit yang tamat SD, saya ajar mereka berkhotbah, saya duduk dengar mereka ketika mereka giliran berkhotbah karena mereka majelis gereja. Berapa tahun saya melayani di situ? Senang-senang aja karena saya melihat mereka sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan walaupun saya yang mengajar mereka dan pendidikan mereka terbatas. Itu dia. Karena saya sudah dipulihkan Tuhan dan iblisnya sudah keluar. Begitu kita. Dan mari hari ini dengar baik firman Tuhan ini, mari kita menjadi mampu berkata-kata memuji Tuhan dan mata kita selalu melihat yang positif pada orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang baru kami dengar. Tolong kami semua Tuhan, buat mujizat-Mu dalam hidup kami sehingga kami sanggup untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata positif, dan lidah kami sangat senang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.